Budidaya cacing tanah sebagai alternatif peluang usaha. Masa semakin sulit dan kebutuhan hidup semakin bertambah. Tapi jika hanya berdiam diri dan meratapi nasib, sepertinya bukan hal yang tepat. Tuhan telah memberikan bumi yang kaya kepada kita. Jika penghasilan utama tidak mencukupi, bagaimana jika mencari tambahan ataupun alternatif usaha, seperti usaha budidaya cacing tanah misalnya? Cacing tanah adalah cacing berbentuk tabung, memakan bahan organik hidup dan tidak hidup. Sistem pencernaan berjalan melalui sepanjang tubuhnya. Cacing tanah melakukan respirasi melalui kulitnya. Sistem reproduksi cacing tanah bersifat hermafrodit atau memiliki alat kelamin jantan dan alat kelamin betina sekaligus, sehingga perkembangan cacing relatif cepat, rata-rata 2 kali lipat setiap bulannya. Siklus cacing tanah bisa hidup antara 1 hingga 5 tahun, namun rata-rata hidup selama 2 tahun dengan masa produktif dewasa pada usia 2 hingga 12 bulan. Selain daun, cacing juga suka makan akar tanaman yang sudah membusuk, dan cacing juga suka makan makhluk kecil, misalnya nematoda, protozoa, rotifera, dan bakteri yang ada di dalam tanah, serta suka makan jamur yang ada di dalam tanah. Lalu, apakah ada manfaat dari cacing tanah ini? Tentunya ada. Cacing tanah memiliki beragam manfaat serta memiliki kandungan protein yang tinggi, yaitu sebanyak 76%. Kandungan protein pada cacing tanah lebih tinggi dibandingkan dengan kandungan protein pada daging sapi yang hanya mencapai 65% saja. Selain kandungan protein yang tinggi, cacing tanah juga memiliki kandungan asam amino sebanyak 17% dan dapat membantu pembentukan sel otot serta memperkuat sistem kekebalan tubuh. Anda tertarik untuk mencobanya? Manfaat serta kandungan pada cacing tanah membuat harganya menjadi cukup tinggi untuk dijual di pasaran, yaitu berkisar antara Rp75.000 hingga Rp85.000 per kilogramnya. Cacing tanah juga memiliki manfaat sebagai dekomposer atau pengurai. Dekomposer ini merupakan organisme yang memiliki fungsi untuk menguraikan bahan organik dari organisme mati. Dekomposer dapat membantu siklus nutrisi kembali lagi ke ekosistem lainnya. Selain menjadi dekomposer, cacing tanah juga bermanfaat apabila digunakan menjadi obat-obatan sekaligus sebagai pakan ternak karena memiliki nilai gizi yang tinggi. Apabila digunakan untuk pakan ternak, cacing dapat diberikan pada ternak seperti unggas. Cacing tanah juga bermanfaat sebagai obat untuk mengatasi demam serta tipes pada manusia. Cacing ini juga mulai digunakan untuk bahan-bahan kosmetik karena dipercaya ampuh untuk melembabkan serta meremajakan kulit. Berbagai manfaat dan potensi lainnya dari hewan satu ini juga dapat Anda baca pada buku serta artikel yang banyak membahas tentang manfaat budidaya cacing tanah. Menurut berbagai informasi, budidaya cacing tanah sebenarnya sudah banyak dilakukan oleh beberapa pembudidaya sejak beberapa tahun lalu, dan saat ini budidaya cacing tanah semakin banyak peminatnya, mengingat banyak manfaat yang ternyata dapat diperoleh dari budidaya cacing tanah tersebut. Cacing tanah yang umumnya dibudidayakan adalah jenis ANC dan LR. Perkembangbiakan cacing yaitu dengan cara bertelur. Setiap individu cacing dewasa dapat mengeluarkan 1 telur setiap bulannya, dan 1 telur cacing dapat berisi anakan cacing 2 hingga 14 ekor. Tubuh cacing juga mengandung antibiotik atau antibakteri yang sangat baik sehingga kebal terhadap berbagai macam penyakit. Pada saat melakukan budidaya, perlu diperhatikan media yang digunakan karena cacing sangat peka terhadap lingkungan tempat tinggalnya.
cacing akan berkembang optimal pada suhu 22 hingga 28 derajat Celcius dan kelembapan media 60 hingga 80%. Cacing dapat dikembangbiakan di berbagai model tempat tergantung lokasi. Misalnya dikembangkan dalam model rak kayu atau bambu, rak kapal, rak beton, atau rak besi. Sementara untuk tempatnya bisa menggunakan kotak kayu, kotak plastik, keranjang buah, kotak dari bahan batako, dan batu bata. Budidaya cacing juga bisa langsung dibuat di atas permukaan tanah tanpa alas, berupa gundukan tanah atau bahkan dengan tanah digali dengan kedalaman 20 hingga 30 cm dengan syarat tidak terjadi genangan air saat hujan. Lalu bagaimana proses budidayanya? Awal budidaya dilakukan dengan pengisian bibit sebanyak 2 hingga 3 kg per meter persegi. Hal yang unik dalam budidaya cacing ini adalah pengadaan bibitnya hanya dilakukan 1 kali saja pada saat tebar bibit pertama. Media sebagai tempat hidup cacing disarankan memiliki ketebalan awal 5 cm, di mana selanjutnya akan semakin menebal mengikuti proses pemberian pakan. Cacing juga suka tempat yang terhindar dari sinar matahari langsung, maka sebaiknya bagian atas area cacing tertutup dengan menggunakan genteng, asbes gelombang, terpal, paranet, atau bahan yang lainnya. Perkembangan cacing juga tidak terpengaruh dengan adanya getaran atau suara. Media untuk hidup cacing dapat dikatakan sangat mudah untuk didapatkan karena hampir semua bahan organik bisa berfungsi sebagai media sekaligus pakan cacing. Media yang umum digunakan dalam budidaya cacing seperti baklok jamur afkir, kotoran hewan, cacahan pohon pisang, serbuk kayu, jerami padi, dan lain sebagainya. Dengan catatan media tersebut bersifat gembur serta lembab agar cacing bisa tumbuh optimal dan merangsang cacing untuk terus bergerak, khususnya untuk kegiatan makan, kawin, maupun pindah tempat. Kelembaban media perlu dijaga dengan melakukan penyiraman setiap hari atau sesuai kondisi. Apabila media kering, cacing akan mengalami dehidrasi, sedangkan jika terlalu basah, cacing akan berubah menjadi pucat. Pergantian media untuk sistem rak atau kotak dilakukan 2 minggu sekali, sebanyak 50% dari media yang ada. Sedangkan sistem permukaan tanah pergantian media dilakukan saat ketebalan sudah mencapai 40 cm. Pakan tambahan yang umum diberikan antara lain sisa nasi, limbah dapur, limbah sayur dan buah, limbah ikan dan daging, dan lain sebagainya. Pakan tambahan diberikan sebanyak kurang lebih 5 hingga 10% bobot cacing atau takaran 2 hari habis. Pemberian pakan bisa diberikan secara langsung, akan tetapi lebih baik dicacah terlebih dahulu atau difermentasi 2 hingga 3 hari dengan cara dipendam dalam media. Lalu, apakah cacing bisa terkena hama juga? Hama cacing ternyata ada. Hama cacing dapat dibagi menjadi 2, yaitu kompetitor dan predator. Hama kompetitor antara lain semut, kutu tanah, rayap, orong-orong, dan belatung. Sementara hama predator yaitu seperti tikus, kadal, kodok, ayam, bebek, dan burung. Lalu bagaimana cara pencegahannya? Pencegahan hama kompetitor bisa dilakukan dengan semprot air, obat serangga, pemberian air pada kaki rak, dan pergantian media secara teratur. Lalu pencegahan untuk hama predator bisa menggunakan racun tikus, perangkap, dan pemberian pembatas. Pada intinya, cara pengendalian hama terbaik adalah dengan menjaga kebersihan lingkungan dan pola pemberian pakan yang tepat. Lalu, bagaimana dengan proses panennya? Masa panen pertama dapat dilakukan setelah 40 hingga 60 hari tebar indukan dengan cara mengambil cacing besar dan meninggalkan cacing kecil atau cacing remaja.
Posisi cacing dewasa sebagian besar di area pinggir, sehingga saat panen cukup diambil bagian pinggir saja. Disarankan untuk panen dilakukan secara rutin dan terjadwal, sehingga regenerasi cacing terus terjaga.